Berjarak 8,4 km dari pusat kota Majalengka, MAN 2 Majalengka ini cukup mudah diakses. Sekolah ini beralamat di Jalan Raya Barat Cipinang nomor 228, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. MAN 2 Majalengka pada awalnya bernama MAN Rajagaluh yang berdiri pada tahun 1985 yang kemudian berubah menjadi MAN 2 Majalengka pada tahun 2016. MAN 2 Majalengka memiliki visi terwujudnya generasi Islam yang bertakwa, berakhlakul karimah, memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kemampuan kewirausahaan dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Dengan misi 1. Menyediakan lingkungan yang mendukung terciptanya pembelajaran yang islami. 2. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. 3. Meningkatkan layanan informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 4. Meningkatkan kreativitas peserta didik. 5. Meningkatkan keterampilan dan apresiasi peserta didik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan budaya. 6. Meningkatkan jiwa kewirausahaan dan kegiatan pengembangan wawasan. Tujuan MAN 2 Majalengka terselenggaranya program peningkatan mutu dan pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas sistem pendidikan. Selanjutnya mengenai keadaan siswa dan guru di MAN 2 Majalengka. Guru di MAN 2 Majalengka berjumlah 59 yang tentunya telah kompeten dalam bidangnya. Kemudian jumlah siswa di MAN 2 Majalengka berjumlah 1084. Sarana dan prasarana di MAN 2 Majalengka dinilai cukup memadai, mulai dari adanya lapangan yang cukup luas, ruang kelas yang besar dan nyaman, perpustakaan, masjid, aula, ruang pembelajaran dari setiap keterampilan, laboratorium, ruang BK, kantin, WC, serta parkiran yang luas. Sama dengan sekolah pada umumnya, MAN 2 Majalengka menerapkan kurikulum merdeka. Fokus utama dalam kurikulum merdeka ini ialah peningkatan keterampilan dan karakter siswa. Salah satu cara untuk meningkatkan soft skill dan karakter yakni melalui percobaan dan pembuatan proyek. Terkait dengan penerapan kurikulum yang ada di MAN 2 Majalengka, guru menjadikan buku ajar KMA 183 tahun 2020 sebagai pedoman. MAN 2 Majalengka juga memiliki pedoman yang lain, yaitu KMA 184 tahun 2080 yang merupakan kurikulum pedoman untuk menunjang inovasi dan kualitas pembelajaran. KMA 184 juga dibuat untuk memandu dan memberikan aturan kepada madrasah untuk menanamkan pengembangan karakter dan juga dapat menerapkan profil Pancasila dalam penerapan moderasi beragama di madrasah. Selanjutnya implementasi kurikulum bahasa Arab di MAN 2 Majalengka. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menekankan komunikasi, seperti diskusi. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis bahasa Arab dengan lancar dan akurat. Guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan berkolaborasi dengan teman sekelasnya. Adapun dengan siswa mengerjakan proyek yang terkait dengan budaya dan bahasa Arab, seperti membuat film pendek, menulis cerita, atau menerjemahkan teks. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan bahasa Arab yang mereka punya dalam situasi yang nyata. Setelah pengimplementasian kurikulum, perlu diadakannya evaluasi. Evaluasi pertama dilakukan kepada siswa bisa secara lisan atau tulisan. Evaluasi kepada siswa bisa dilakukan di setiap tengah atau akhir semester, atau bisa juga dilaksanakan setelah pembelajaran per bab selesai. Dari sanalah muncul hasil berupa nilai setiap siswa. Kemudian dilakukanlah analisis siswa. Analisis nilai siswa ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi dasar bahasa Arab. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kurikulum bahasa Arab di MAN 2 Majalengka. Di antara kelebihannya yaitu yang pertama, fokus pada pengembangan keterampilan berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, pendekatan yang lebih kontekstual. Hal ini berarti bahwa materi pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diingat oleh siswa. Adapun mengenai kekurangan kurikulum bahasa Arab di MAN 2 Majalengka yaitu beban belajar yang berat.
Sebagian siswa jika diberi suatu proyek atau tugas, misalnya seperti menerjemahkan teks, siswa merasa terbebani. Padahal hal tersebut perlu diadakan karena untuk melatih kemampuan siswa itu sendiri. Beberapa faktor pendukung implementasi kurikulum bahasa Arab di Mandua Majalengka. Karena ini objeknya sudah di tingkat madrasah aliyah, jadi 95% siswa sudah bisa membaca Al-Quran. Hal itu menjadi salah satu pendukung implementasi kurikulum bahasa Arab di Mandua Majalengka. Atau di antara faktor pendukung lainnya seperti kurikulum yang jelas dan terstruktur, karena kurikulum bahasa Arab di madrasah aliyah telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu guru yang kompeten. Mandua Majalengka umumnya memiliki guru bahasa Arab yang kompeten dan memiliki kualifikasi yang sesuai. Guru-guru ini telah mengikuti pelatihan dan pendidikan formal untuk mengajar bahasa Arab. Di samping itu, yang menjadi faktor penghambatnya diantaranya kurangnya minat siswa dalam belajar bahasa Arab, serta kurangnya dukungan dari orang tua terhadap siswa itu sendiri. Dalam artian, masih ada orang tua yang tidak mementingkan pelajaran bahasa Arab ini. Dengan gambaran, misal orang tua tidak memfasilitasi anaknya untuk membeli buku bahasa Arab misalnya, tapi bisa dan mampu untuk membeli buku mata pelajaran yang lain, yang dimana buku tersebut sebagai tambahan fasilitas belajar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai saran dan rekomendasi untuk kemajuan kurikulum bahasa Arab di Mandua Majalengka, yaitu guru dan pihak madrasah perlu meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengadakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Atau guru juga bisa lebih bijak menggunakan teknologi, diantaranya dengan menggunakan berbagai aplikasi dan platform online untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian saran yang selanjutnya yaitu pemerintahan dan pihak madrasah perlu meningkatkan kebutuhan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti mempromosikan penggunaan bahasa Arab di media massa dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahasa Arab.